Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita saat ini dan kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan.
syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami memerlukan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar, itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami, menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, dan kami mau ada di hadapan Bapa dalam keadaan berkenan. Oleh karenanya kami memohon belas kasihan Bapa. Maafkanlah kami, ampunilah kami dari semua pelanggaran salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan Bapa di sorga. Saat ini, biarlah oleh pengampunan-Mu ya Allah kami dipandang layak. Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali sebagai orang percaya, ada saat di mana kita merasa Allah seolah-olah begitu jauh daripada kita. Apalagi kalau kita ada di dalam pergumulan dan kita menantikan jawaban dari pergumulan hidup yang kita doakan, yang kita gumuli, tetapi jawaban doa itu tidak juga kita terima. Keadaan ini yang membuat ada begitu banyak orang merasa bahwa Allah seolah-olah tidak menjawab pergumulan hidup mereka. Allah seolah-olah berdiam diri dan tidak mau berbicara apa-apa terhadap mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan seperti inilah yang seringkali timbul di dalam hati kita. Dan tanpa kita sadari sesungguhnya kita telah memberi penilaian kepada Allah secara demikian. Pertanyaannya adalah, sebagai orang percaya atau sebagai manusia ciptaan Allah, pantaskah kita memberi penilaian yang demikian kepada Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa Allah seolah-olah berdiam diri dan tidak menjawab pergumulan-pergumulan kita, seharusnya kita memeriksa diri, seharusnya kita mengoreksi diri. Mengapa Allah seolah-olah tidak menjawab pergumulan hidup kita? Apakah kita sudah hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah di dalam sepanjang hari-hari hidup kita? Kalau kita merasa Allah seolah-olah berdiam diri, tentu ada saat di mana Allah bisa berdiam diri, saudaraku. Kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, kita akan menemukan bahwa dalam sejarah bangsa Israel, ada masa di mana kurang lebih 400 tahun, Allah tidak berfirman kepada umat pilihannya itu. Sampai tiba pada zaman hadirnya Yohanes Pembaptis. Jadi ada masa di mana memang Allah berdiam diri. Tetapi persoalannya di sini adalah kita juga harus memeriksa hidup kita, mengoreksi diri kita. Mengapa sampai Allah berdiam diri terhadap kita? Perhatikan itu, saudaraku. Kalau kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, kita juga akan menemukan bahwa ada masa di mana Allah berdiam diri dan cukup lama Allah juga tidak berbicara atau tidak berfirman kepada Abraham. Dan kalau kita mau memeriksa kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 45 ayat 15, firman Tuhan juga katakan, sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Perhatikan itu, saudaraku.
Nah, kenapa demikian? Di sini kita harus mengerti bahwa Allah memiliki hak yang tidak dapat diatur oleh siapapun. Kita harus mengerti akan hal ini. Saudaraku, orang seperti Daud sekalipun pernah mengungkapkan perasaannya kepada Allah. Kalau kita mau membaca Mazmur 28, Daud berkata begini, "Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Lalu pada ayat yang kedua dikatakan, "Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus." Saudara, ini pelajaran berharga. Daud sendiri mengungkapkan kerinduannya kepada Allah. Dan Daud dengan jujur berkata, "Jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Dari apa yang diungkapkan oleh Daud, kita bisa melihat kerinduan hatinya untuk mendengarkan suara Tuhan setiap saat. Tetapi ada masa di mana Tuhan juga tidak berbicara. Saudara perhatikan itu. Nah, kembali kepada keadaan kita. Kalau kita menanti jawaban doa pergumulan hidup kita, jangan lalu mempersalahkan Tuhan kalau Tuhan seolah-olah belum menjawab pergumulan hidup kita. Tuhan seolah-olah diam terhadap kita. Seharusnya kita memeriksa hidup kita. Seharusnya kita mengoreksi diri kita, saudaraku. Kita harus mengerti bahwa terkadang Allah bisa berdiam diri terhadap kita karena kita tidak menjadi anak-anak yang taat menuruti perintah-perintahnya, tidak taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita harus sadar akan hal ini, saudaraku, sebab seringkali Allah berbicara kepada kita lewat firman-Nya, tetapi kita tidak mau mendengarkan setiap nasihat firman Tuhan yang kita dengar. Kita tidak mau menuruti apa yang menjadi perintah Allah lewat firman yang telah kita dengar itu, saudaraku. Kalau kita membaca Amsal 1 ayat 24, firman Tuhan katakan begini, "Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan." Bahkan di dalam ayat 25 dikatakan, "Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak kamu menerima teguranku." Saudara perhatikan itu. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa memang terkadang kita menolak panggilan Allah. Bahkan kalau kita mau membaca seterusnya ayat 26, firman Tuhan katakan begini, "Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu." Perhatikan itu, saudaraku. Ayat 27 dikatakan begini, "Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu." Ayat 28, "Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku." Saudaraku, ini keadaan yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita mengalami keadaan seperti ini. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk taat hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Jangan sampai Allah berdiam diri terhadap kita, saudaraku. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Amsal 1 ayat 24 sampai ayat 28 ini, seharusnya kita bisa mengerti. Yang pertama, Allah berdiam diri karena Allah memanggil kita, tetapi kita menolak panggilannya.
Itu yang kita bisa lihat di dalam ayat 24. Lalu di dalam ayat 25 kita harus mengerti, seringkali kita tidak mau menerima nasihat Allah dan kita menolak nasihatnya. Saudara perhatikan itu. Itu yang membuat Allah berdiam diri terhadap kita. Di dalam ayat 26, ayat 27, seharusnya kita mengerti bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan kita, maka Allah tidak menyatakan pertolongannya atas hidup kita. Kalau kita bertanya perbuatan yang mana, maka sebagai jawabannya kita harus memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah hidup menuruti perintah-perintah Allah selama ini? Apakah kita sudah hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah? Artinya hidup melakukan kehendak Allah di sepanjang hari-hari hidup kita. Kalau kita tidak hidup menuruti perintah-perintah Allah, kalau kita belum hidup melakukan kehendak Allah di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, maka hal itu menunjukkan bahwa kita memberontak kepada Allah, kita melawan Allah, kita tidak setia kepada Allah. Nah saudaraku, kalau kita tahu keadaan hidup kita seperti ini, apakah pantas kita mengharapkan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita? Jadi mari kita sadari saudaraku, karena Allah selalu setia kepada janji firman-Nya. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tetapi kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan pertolongan Tuhan? Firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Perhatikan itu saudaraku. Jadi mari kita sadar, lalu kita berubah. Kita belajar untuk taat, hidup menuruti perintah-perintah Allah, dan hidup melakukan kehendak Allah di sepanjang hari-hari hidup kita, supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami, supaya kami memperhatikan cara hidup kami. Dan kami harus mengakui selama ini seringkali kami tidak hidup dalam ketaatan, menuruti perintah-perintah-Mu. Kami tidak hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa di sorga. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami. Ampuni segala ketidakpatutan hidup kami. Saat ini kami mau mengambil keputusan. Kami mau berbalik dan kembali kepadamu ya Allah. Hidup di dalam ketaatan penuh. Melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Hidup melakukan kehendak-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Shalom.